40 nih. 50. 50? Saya. Ya. Baru lewat. Nah, udah sering. 50 ya. Iya. Ini adalah pengalaman kami ketika menyusuri jalanan Halmahera yang bahkan tidak banyak orang ketahui. Di jalur ini, mitos dan realita menyatu dalam ketakutan. Kami harus melewati rute sunyi yang masih dibayangi dengan isu konflik dengan suku Togutil, suku asli Halmahera yang menjaga teritorinya, di mana beberapa insiden fatal sempat terjadi bahkan menumpahkan darah di masa lalu. Menembus lumpur dalam, berguncang di atas jembatan kayu yang rapuh, seolah kami sedang melaju di pelosok Indonesia yang terlupakan. Namun, hanya beberapa jam perjalanan, mata kami terbelalak. Di balik hutan dan pekatnya debu, mendadak muncul sebuah kota modern yang berdiri dengan begitu megah. Sebuah struktur raksasa, teknologi mutakhir di mana sebuah peradaban industri yang rupanya merupakan salah satu tambang terbesar di Indonesia. Sebuah ironi yang langsung menampar wajah kami. Pemandangan yang begitu kontras di mana satu sisi ada gedung-gedung begitu megah bernilai triliunan rupiah milik perusahaan raksasa, namun tepat di sampingnya ada pemukiman warga yang kumuh, berantakan, dan tenggelam dalam kepungan debu yang pekat setiap harinya. Di antara kekayaan alam dikeruk habis-habisan dan realita pahit masyarakat lokal yang tersisih di tanah mereka sendiri. Inilah kisah petualangan Jajago di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full-time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. So just go on, I don't wanna care anymore. There's no love between you and me, so just go. So just go on, I don't wanna care anymore. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami bergerak menuju salah satu desa paling terpencil di Halmahera Timur. Sebuah perjalanan yang mengubah pandangan kami mengenai daerah yang dipuja sebagai penghasil nikel terbesar di Indonesia. Yang kami temukan hanyalah ruas jalan yang hancur, hingga jembatan putus yang memaksa kami menyeberangi derasnya arus sungai. Sebuah jalur yang bisa kapan saja lumpuh ketika hujan turun. Tanpa sinyal dan di tengah lebatnya hutan, kami sempat tersesat beberapa kali tanpa arah. Hingga akhirnya kami tiba juga di sebuah desa yang sudah 5 hari gelap tanpa aliran listrik. Untuk mandi pun kami harus menimba air di sumur. Bahkan terkadang selembar tisu basah menjadi satu-satunya penyelamat kami untuk membersihkan badan. Tidur kami juga tidak nyenyak karena semalaman dikepung oleh kawanan nyamuk di wilayah yang hingga kini masih menjadi endemik malaria. Namun, di balik semua keterbatasan ini, perjuangan kami terbayarkan ketika bisa memberikan sedikit bantuan dan pelayanan kesehatan kepada para papa dan mama yang ada di sini. Petualangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Perjalanan kami pun mulai dari jam 5 pagi. Kami bergerak dari Buli. Kemudian kami mulai menuju ke arah kota Maba dan juga Bicoli. Selama perjalanan masih aman ya, karena melewati jalan utama di mana jalan trasnya itu masih mulus aspalnya dan bagus. Namun ketika pagi hari sudah mulai tiba, kami pun sudah mulai meninggalkan Bicoli. Dan dari sana jalan mulai berubah. Aspal yang awalnya bagus mulai berubah menjadi jalan seperti tanah kuning yang dikeraskan. Ini gabungan spesier tuh dan batu-batunya menjadi cukup kasar dan tentu saja juga banyak lubang.
Di daerah ini juga mulai terlihat sedikit permukiman, di mana rumah-rumah sudah mulai berkurang, dan yang kami rasakan juga, hutannya semakin lebat, kabutnya semakin banyak, dan yang menarik adalah, rumah-rumah yang kami temukan bukan lagi rumah yang terbuat dari semen, namun dari kayu, dan dengan desainnya yang kami rasa cukup tradisional, karena atapnya masih menggunakan daun-daun kelapa. Dan makin masuk ke dalam, jalannya semakin rusak dan tentu saja tanpa ada pemukiman lagi di sisi kiri dan sisi kanan jalan. Di sembari perjalanan, kami pun tertidur ya, karena aku dan Riana hanya sempat tidur 3 jam akibat kami harus ngedit video dan packing dan sorting footage yang dari kita ambil sebelumnya. Dan sekarang sudah memasuki di jam 8, baik total perjalanan kita sudah 3 jam. Kita sekarang bareng dengan geng baru, dengan bang siapa namanya? Hamim Dari mana bang? dari Buli. Buli. Beliau adalah anggota Polres ya? Polres Buli. Polres Haltim. Oh Haltim, siap. Tapi asal beliau dari Subaim kawan ya. Dan di belakang kita yang seperti kemarin di Desa Jara-Jara, Ivan. Jadi ini adalah kali pertamanya kami, Ivan dan juga Bang pertama kali ke sini toh. Pertama kali. Ini adalah jalur yang sebenarnya tidak umum. Jadi itu normalnya orang ke Weda itu pasti dari Buli ke Sofifi dulu, dari Sofifi baru mereka ke Weda. Namun kami mau coba jalur yang namanya jalur selatan. Dan bahkan orang yang tinggal di Buli bertahun-tahun belum tentu pernah lewat jalur ini. Dan memang ya agak burik jalannya. Padahal ini baru menuju ke Patani loh, belum kemana-mana. Yang sebenarnya cukup ditakuti banyak orang adalah karena ada isu ya. Kisahnya adalah ini tuh tempat yang masih didiami oleh suku Tukutil alias suku Topel Dalam. Yang mana aku tahunya kan nggak apa-apa. Rupanya tuh ada insiden dulu. Tahun berapa tuh yang dipanah lalu yang dipotong-potong tuh bang? 2019. 2019. Kemudian di Desa Waji. Desa Waji. Hutan Waji. Hutan Waci. Itu kisah gimana dia? Orang kampung masuk ke hutan. Oke. Nah, terus katanya dibunuh sama orang hutan. Insiden itu tuh yang masih membekas sampai hari ini di banyak orang. Bahkan juga ada kisah yang kayak mobil kena panah katanya ya. Nah itu ya buat orang takut buat lewatin jalan ini. Karena ya dipercaya masih ada katanya itu apa suku Tukutil yang jahat gitu loh. Yang bahkan ada kayak cara untuk kau melihat nih Tukutil ini bunuh orang adalah dengan kepangnya. Jadi rambutnya itu ada kepang. Satu kepang berarti satu orang yang dibunuh. Nah, tapi itu informasi yang beredar ya. Jadi itu belum tentu fakta. Karena ini tuh kisah yang kau dengarkan ketika kau main ke daerah di sini Haltim tuh kisah ini sangat banyak beredar. Dan sekarang ini tempat yang aku sangat rekomen kalian kalau bisa sih konvoy bareng temen. Karena sinyalnya sudah mulai susah. Ya ini kan ada pemukiman, ada sinyal. Nanti makin dalam makin tidak ada sinyal. Dan kita akan menikmati perjalanan ini. Di Google Maps sih yang percaya ya, tulisannya cuma 6 jam ya dari Buli sampai ke Lilef. Faktanya kecepatan kami ini rata-rata cuma di 10 sampai 20 km per jam. Mari kita berjuang. Update saudara-saudara, mendekati kota Patani, tiba-tiba ada aspal dan aspalnya sangat bagus. Di sela-sela perjalanan sekitar 4 jam dari Buli, kami melihat ada sebuah destinasi wisata disebut dengan Jembatan Mangrove Sowoli. Akhirnya kami memutuskan untuk singgah sebentar dengan jarak kurang lebih 5 menit saja di simpang, dan kami bertemu kembali dengan jalan rusak untuk menuju ke destinasi tersebut. Dikit lagi kita kena kelapa. Oh, kita udah sampai. Ini sumpah. Ini adalah spot terbaiknya kita sih. Aku kaget. Aku bilang gila. Ini mangrove tercantik yang ada di Haltim. Ini hidden gem, bener-bener hidden gem banget. Jarang banget ada yang datang, soalnya jauh banget. Kita kayak memasuki hutan-hutan gitu ya. Iya, karena ini bener-bener berada di lokasi yang terisolasi banget, di ujungnya Halmahera Timur banget. Kalian denger gak? Ada suara burung di atas. Oh iya. Ini syahdu banget sih. Aku nggak bisa jelasin kalian pas kami datang tuh astaga. Aku bilang, Beb, ini hidden gem nih bener hidden gem banget.
Lama burungnya syadu banget. Dia punya air tuh jernih ya, situ tenang, nggak ada angin. Lalu dia punya gazebo, masih alami banget, nggak ada warung-warung gimana. Tapi di sini rapi banget. Rapi, bersih, nggak ada sampah, Iya. nggak ada orang juga karena sepi kan. Iya. Lama ini aku bilang, aduh. Haltim punya ini jembatan mangrove Sowoli ini gila sih. Ini bisa viral banget. Ini potensi besar banget nih. Lama besar-besar itu ada ikan, Beb. Iya. Kalau kalian cari di Google Map ya, namanya adalah Jembatan Mangrove Sowoli. Dan percayalah, kau nggak akan expect dia tuh sebagus ini. Karena kayak ini nggak ada retribusi wisata, nggak ada tol, nggak ada plang di depan wisatanya, apapun nggak ada. Iya. Kami pas kesini aja harus tanya warga lokal, ini di mana ya? Karena kayaknya ini tuh bukan tempat wisata yang bener-bener kayak mau dijual. Ini kayak hanya kayak ya ada gitu ya, dan nggak gimana di itu ya. Cuma untungnya jembatannya ini masih kondisi cukup bagus, walaupun sudah ada beberapa part yang miring ya, dan sudah ada beberapa bagian yang udah agak rapuh, tapi masih bisa dijalanin. Tapi sumpah ini dia punya air. Bagus banget. Airnya jernih, tempatnya bersih. Nggak bersih-bersih amat. Aku ketemu banyak sampah rupanya. Ya. Jadi mungkin wisatawan lokal datang main dan kemudian buang sampah sembarangan. Ya sudah biasa. Karena aku jadi nggak ketemu tempat untuk buang sampah sih ya. So begitulah. Tapi aduh, dia punya air, dia punya mangrove jernihnya. Aduh, kombinasi dan jembatan tuh kayak aku udah banyak mangrove yang kita kunjungi di Indonesia ya. Tapi boleh aku bilang yang Halmahera Timur ini, yang Sowoli ini salah satu yang tercantik sih. Sementara dia top of one untuk jembatan mangrove tercantik itu dia. Karena aku suka, dia tuh nggak mengecat dia punya ini jembatan. Kan biasa dicat kan warna-warni kan. Iya, ini tuh masih alami Dia banget. pakai warna kayu gitu loh. Jadi kombinasi tuh kayak bagus itu, nggak norak. Kalau lihat Beb, itu banyak. Ini semua bibit-bibit mangrove loh, lagi baru tumbuh loh. Lucu kan? Baby mangrove lagi baru tumbuh. Dan ini jembatan lumayan panjang, aku suka, jadi jalan-jalan pun happy gitu. Aura hutannya dapet, suara burungnya masih alami. Dan BTW burungnya memang banyak ya. Aku terbangin drone tak banyak tinggi-tinggi. Karena pas terbangin drone diserang burung terus. Gak tahu burung apa itu. Liar betul, agresif sekali. Kita berhasil jalan sampai ke ujung jembatannya. Belakang udah hutan. Ya, dan aku tak berani jalan ke sana. Karena kita nggak tahu di ujungnya ada apa. So, kita akan jalan kembali ke depan. By the way, aku sangat enjoy loh jalan di jembatan ini. Karena tuh kiri kanan tuh kok sibuk melihat ikan. Akuarium berjalan. Akuarium berjalan. Aku mau rekam ke kalian. Cuma tuh nggak tahu kenapa tuh kalau di mataku bagus, di kamera aku tuh kayak kurang aja ikannya itu. Padahal ini asli jernih banget. Percayalah, aslinya lebih bagus daripada ini. Gede. Gede, anjay. Keren sih. Aku bakal kangen banget sama jembatan ini sih. Jembatan Mangrove Sowoli itu keren banget sumpah. Oh, it feels like that, like the summer rain that falls so slowly on the naked skin upon your back. Oh, it feels like that, like a love song on a worn out track. Yeah, it feels like that. Setelah beristirahat sejenak di jembatan Mangrove Sowoli, menikmati suasana alam yang tenang dan angin yang menyegarkan, kami pun bersiap untuk lanjut perjalanan lagi. Perjalanan itu masih panjang dan masih banyak cerita dan keindahan Indonesia yang nanti buat kita jelajahi. Let's go! Wih, seram weh! Pas lagi lewatin jembatan kayu, tiba-tiba kami dihampiri oleh warga lokal dan diminta bayar 50.000. Bayar 10.000. 50 50? saya. Ya. Baru lihat. Udah sering. 50 ya. Iya. Oke, 50.000. Ada harganya kawan. Itu jembatan yang bangun gak? Agak kaget juga sih. Tapi mungkin uang ini memang digunakan untuk maintenance dari jembatan kayu ini.
Dan ini juga cara kita untuk menghargai kearifan yang ada di lokal Indonesia. Ya, sehat selalu ya Bapak. Ya, mari. Oke, kita ketemu aspal. Jembatan putus. Ya, aspalnya habis lagi. Kembali ke jalan aspal. Akhirnya setelah jalan rusak, kita kembali lagi ke jalan aspal. Yeah. Let's go, Lily left. Wih. Kita mulai memasuki daerah Patani dan view-nya mulai keren walaupun jalannya hancur. Wih. Keren dia punya ini tuh. Kuning. Setelah menyetir kurang lebih hampir 4,5 hingga 5 jam, kita sampai ke sebuah kecamatan terdekat, Patani Utara ini. Dan dari tadi sepanjang jalan kami kelelahan, tidak ada yang warung sama sekali yang jualan, tidak ada warung tepatnya. Dan sekarang kami menemukan sebuah warung yang namanya ada warung Dua Putri kah? Ada Indomie sama telur, aku udah bahagia dah, boy. Jangan sampai berharap loh. Aku kelaparan. Akhirnya guys, Indomie kita datang. Terbaik, udah lapar. Tidak lupa jeruk. Di Halmahera susah cari makan. Acem. Enak. Perut sudah kenyang, hati senang. Dan kita siap lanjut ke Sagea, masih ada 3 jam. Gak tahu gimana kondisi jalan. Ya udahlah, lanjutin BTW, aja lah. aku lupa kasih tahu ya, perjalanan nanti kalian kesini nih, kalau memang mau rute yang sama, kalian tuh akan disesatkan sama Google Map. Jadi mending nanya orang lokal aja sih. Ya, kita udah salah jalur. GPS, gunakan penduduk sekitar. Dan sekarang kita sedang dalam perjalanan menuju ke Kota Weda. Tapi di tengah-tengahnya kita akan ketemu sebuah destinasi wisata yang paling fenomenal di Halmahera Tengah, namanya ada Bokimororo. Kabar burungnya adalah Google Maps itu tidak benar ya, sangat salah, jauh kali. Titiknya di Google Maps aku cari sekarang, itu jangan diikuti ya. Aku tidak tahu siapa yang pasang titik itu, karena jauh banget dari yang sebenarnya. Dan ini adalah orang-orang yang sudah bertahun-tahun ya, beberapa tahun lah tinggal di daerah Halmahera Timur. Udah sering lewat juga main keliling ya. Beliau tidak pernah ke Bokimororo. Padahal ini sangat viral di mana-mana. Tidak ada pelang jalan, tidak ada tanda-tanda apapun. Jadi aku bisa garansi 100 orang datang, kalau dari luar ya, pendatang luar main ke Bokimororo, 100 orang pasti nyasar. Untungnya pasti perjalanan kita tiba-tiba dipandu ya oleh teman kita Grand Max ini, itu Bang Pere di dalamnya, membawa kita menuju ke tujuan. Karena ini benar-benar tengah-tengah antara berantah tanpa pelang sama sekali. So ya, selamat datang di wisata paling viral yang ada di Halmahera Tengah, Bokimororo. Setelah kita telah tiba di lokasi tujuannya si Bokimororo, barulah muncul tulisan sebesar ini yang sudah agak buram. Selamat datang di Goa Bokimororo. Dan dari depan jalan dari tadi, kita berjalan di depan, tidak ada pelang sama sekali. So ya, welcome. Per mobil itu 10.000. Jadi untuk tadi parkir mobil 10.000 per mobil, dan untuk orang 10.000 itu per orang. Let's go.
Ini adalah bagian dalamnya dari pas kita masuk area Boki Morurunya. Dan kabar buruknya adalah ternyata airnya agak keruh hari ini karena Kayaknya sering katanya hujan deh. betul. Waktu terbaik kesini adalah cari momen pas kemarau dan nggak hujan biar airnya warna jernih. Yes. Kali ini kami kena agak sedikit hijau. Jadi di sini ada tempat kita untuk nyewa perahu untuk masuk ke daerah gua. Harganya 100.000, bisa untuk 4 orang atau dia maksimal itu 5 orang. Betul. Sekarang kita akan menuju ke tempat untuk naik sampan. Miring. Miring, guys. Lama. Kok miring weh? Iya lah. Kayak otak kau miring, cepat. Love you. Oke. Oke, kita mulai jalan. By the way, kata bapak di sini, ini tuh lagi sepi ya. Jadi kalau weekend lebih ramai lagi dan aku Iya. merasa ini aku nggak lagi di Maluku. Aku macam di Changchi Aceh ya. Bukan. Apa nama river yang kita pas kita ke Cina tuh? Oh, kita lagi di Shanghai ya. Karena ini semuanya di sini adalah Sungkuoren. Yes. Jadi mereka yang bekerja di PT IMIP ya. Iwip. IWIP. So, aku melihat kayak banyak kali Yes. orang-orang kayak macam muka-muka aku dan muka Riana. Walaupun aku bukan mereka, karena apa? Aku tak bisa ngomong Mandarin. Nggak sah. Yeay, kapal sudah mulai jalan. Yeay. Dadah. Halo, dadah. Hai. Bagus banget. Weh, bagus weh. Bagus banget. Iya. Lalu yang aku suka adalah bapaknya tuh sangat proper. Mereka tuh guide, boatman, dan ada HT-nya, jadi bisa saya koordinasi. Walaupun ini jangan jadi patokan, karena normalnya tuh sangat jernih, airnya tuh biru. Ini lagi kuning kehijauan. But it's okay. Cakap kakak, mantap jiwa. Woi orang Buli, mantap jiwa. Ini air keruh. Oh keruh ya bapak. Iya. Kalau kemarin dia jernih sekali. Ah. Ini kalau aslinya ini kelihatan dasar. Oh sampai kelihatan dasar. Kelihatan. Oh. Wow. Kita sebuah. Masuk gua. Oke. Wow. Bagus banget. Oh. Wow. Bagus banget. Sumpah di sini cakep banget. Worth it banget kalau ke sini dan wajib banget singgah jika kalian ada ke daerah Sagea. Hai. Halo. Halo. Annyeonghaseyo. Ya. Annyeonghaseyo. Saat perjalanan masuk ke dalam Gua Boki Moruru, kita tuh bakal bisa melihat beberapa wisatawan sedang asik bermain kano. Asli healing banget sih sih. Kano di tempat seperti ini tuh bagus banget. Dari jauh aja ya, tempat itu udah kelihatan luar biasa. Tebing kars yang tinggi, air yang tenang, dan suasana alam yang masih terasa sangat liar. Membuat perjalanan itu terasa kayak masuk ke dunia lain. Gua Boki Moruru itu berada di kawasan Kars Sagea di Halmahera Tengah. Tempat itu dikenal sebagai salah satu sistem gua sungai bawah tanah yang sangat panjang di Indonesia. Bahkan ya hasil eksplorasi APS France ya pas Prancis itu di tahun 1986 pernah memetakan bahwa panjangnya tuh sekitar 8.600 meter loh. Gila nggak tuh? Dan yang bikin gua ini makin menarik, di dalamnya tuh terdapat lorong-lorong besar kayak sungai bawah tanah gitu, stalaktit, stalagmit, dan ekosistem Kars yang masih menyimpan banyak misteri. Menurut kami ya, Gua Boki Moruru ini punya potensi wisata bakal besar banget. Dari alamnya, suasananya, sampai pengalamannya juga sangat menarik di sini. Dan sayangnya ya, potensi sebesar ini belum terlihat dikelola dengan baik. Beberapa fasilitas masih sangat minim, termasuk penerangan dalam gua yang masih kurang memadai. Bagus banget, tapi gelap sih. Wih. Keren. Apapun nggak nampak. Tapi keren. Ini kalau ada pemerintah Iya. kasih laku-laku dikit sih pasti perfect nih Beb.
Makanya kan. Ini kayak sama salah satu gua di Cina, cuma tuh di Cina tuh mereka ada kasih lampu-lampu kan, Beb? Iya, kalau ini kan nggak ada. Oh. Bisa naik kah? Mana susah naiknya? Kok banyak agas ya? Oh ya, agas nih, mulai ngumpul nih. Pengendali agas. Agas! Nanti di dalamnya lebih bagus di dalam itu. Oh, dalamnya bagus ya? Iya. Oke, agasnya mulai ngumpul. Kalau tak ada lampu, tak bisa nengok. Gimana? Ada lampu aman. Oke, coba. Iya, Oke, John. tak nampak apapun. Dia ngejar lampu tapi Jadi teman-teman, di atas ini ada tangga untuk wisatawan naik, kemudian bisa eksplor ke atasnya. cuma lagi tutup karena rusak tangganya. Iya, lagi putus tangganya, agak seram sih itu, kelihatan tuh kayak bekas karat tuh. Kita naik, kita kumpul di situ yang kayak gerbang. Oh, Semua kumpul di situ baru masuk lagi ke dalam. oh ada gerbang, ada keren ya. buahnya. Setelah masuk ke dalam kurang lebih mungkin sekitar 5-60 meter. Terus kita ketemu patung yang seperti manusia. Oh, manusia bersujud ya? Ayo batu itu. Kurang lebih mungkin 5-60 meter. Oh, udah berapa lama tangganya rusak, Bapak? Udah lama, udah setahun nih. Udah setahun tangganya rusak. Iya. Masya Allah. Setelah menikmati indahnya Gua Bokimururu, kami pun ingin mengucapkan terima kasih kepada Bang Pele yang udah membantu kami sampai ke lokasi ini. Sampai bertemu di Medan. Ya. Berkat beliau, perjalanan ke gua ini jauh lebih mudah dan menyenangkan sekali. Dan kayak biasa, kita sebelum lanjut foto-foto dulu dong. Selamat datang di Bokimururu. Yeay! Kita memasuki kawasan Iwip. Wih, apa namanya nih, Van? Nah, ini nggak tahu ini apa ini. Apa Mewah ini? betul. Smelter atau apa ini kayaknya? Nggak tahu. Ini jalannya kok luas banget. Yes, beton semua. Ini jalanan dari perusahaan. Yes. Oh, kita lewatin jalan ini, Yes. perusahaan ini. Oh, itu ada jembatan. Hell yeah. Jembatan untuk menghubungkan antara kantor ke kantor itu atau ke taman tambang. Yes, kan Skycross tuh. Oh, alah, mewah betul. Nah, tuh khusus Oh. untuk DT tuh. Khusus untuk DT ini jalan kaki kayaknya. Oh, bangunannya mewah betul. Jadi tertarik kok kerja sini? Aku mau kerja sini lah, mau lama kerja lo aku. Sumpah ini mewah banget. Aku suka dengar kata-kata si Ivan bilang, Bang, Lele tuh padat, belasan ribu karyawan di sana. Rupanya selama ini bisa gila. By the way, Lele tuh dijuluki sebagai desa yang nggak pernah tidur, ya karena ini dulunya desa. Tiba-tiba transformasi luar biasa dari perusahaan nikel datang dan langsung meledak, buang. Akhirnya adalah pemukimannya agak sedikit kumuh yang kulihat. Kok rapi, John? Debu bertebaran di mana-mana. Bahkan si Ivan suka ngejokes, dia bilang bahwa Lele tuh kalau kau beli makanan tuh toppingnya apa? Toppingnya? Topping debu. Topping debu. Lo pas musim kering apa? Debu, Babua, apa bilang? Babu. abu. Pas lagi hujan, Papece. Papece. Papece kan? becek. Papece. Papece. Inilah apa potret yang sangat kontras ya antara perusahaan super gede yang mensuplai nikel ke seluruh dunia dan lingkungannya tuh yang kayak gini. Dan yang kalau kalian lihat ya sepanjang jalan itu banyak bangunan-bangunan kayak kos-kosan dengan modal triplek-triplek gitu, batako. Tahu nggak harga per bulan berapa, Van? 1,5 juta up. Minimal 1 juta kayak. Kayak. Udah dapat AC? Tidak, cuman triplek. Triplek. Kipas? Tidak. Serius? Yes. Kosongan? Kosongan, kamar mandi di luar. 1,5 juta tuh? Iya. Kita menemukan kendaraan lucu. Ini adalah angkot lokal. Ini ngangkut siapa? Penduduk lokal atau karyawan? Karyawan kebanyakan. Oh, karyawan-karyawan tambang. Iya. Mewah betul. Banget. Apa ini? Ini kota besar, Van. Yes, this is heaven. From Molucas Island. Gila, macam di mana aku nih? Iya. Heaven from Molucas Island. Molucas Island. Yes.
Oh, gila. Ini skala pembangunan tak ngotak sini sih. Ada yang tahu ini buat apa, guys? Pipa-pipa tembaga ini tuh, pipa-pipa stainless itu. Oh, lama. Itu keluar uap. Bau belerang. Pas kami mau lewat Daily Life, semua orang bilang hati-hati di jam pulang kerja karena Daily Life akan macet total. Pada waktu Semua orang, ratusan ribuan orang keluar dari tambang. Kau bayangkan nggak, pulang kerja ribuan orang, macet langsung. Bayangkan kita kemarin tadi masih di kampung-kampung nggak jelas ada orang, tiba-tiba ini kemacetan total. tempat pengambilan paket. Ini buat ngambil paket. Nah, ini kalau sok dia panjang nih, tuh. Oh iya. Nah, itu tuh. Ambil pakai Shopee, orderan dari Lazada. Oh itu Shopee tuh. Iya. Ini adalah bandara Cekel, bandara pribadi yang ada di dalam perusahaan. Wah, mewah betul. Bisa terbang langsung ke Jakarta ya ini. Manado. Manado, direct Manado. Selama kita masih di jalur yang beton ini, tidak ada debu sama sekali, bersih, mewah, keren. Tapi Ivan bilang, siap-siap bang, kita akan masuki kota debu. Welcome to hell. Welcome to hell. Kata Ivan tuh ini tepi jalan semua nih, yang jualan-jualan di pikir tuh kan pamer makanan tuh, kue-kue pamer semua di tepi jalan kan. Nah itu sebenarnya topping debu ya Van ya. Topping debu. Topping debu. Oh iya, donatnya topping debu itu ya. Lihat tuh, dibuka semua tuh. Oh. Kita mulai keluar dari area perusahaan dan masuk area pemukiman. Iya makanya seru ya. Oh tuh, semua kue-kue berdebu tuh katanya tuh. Tuh, kita tuh motor lagi nggak ada plat tuh, nggak ada platnya motor tuh, lucu kan? Gila, ini dah macam kota pinggiran Jakarta dah, boy. Alamak, kau hitunglah berapa banyak motor nggak ada plat. Itulah motor yang ada dipakai cuma buat di sini katanya. Oh, helm apapun nggak ada, ini kayak Las Vegas tadi. Si Ivan 5 bulan lalu ini tanahnya menjadi tanah merah, Van, betul? Iya betul. Dan sekarang udah dibeton semua, aspal cantik. Dan banyak toko-toko yang bahkan Ivan bilang tuh dulu belum ada, sekarang udah muncul banyak. Kayak apa contohnya yang muncul? Banyak sih muncul. Itu kayak ini pembangunannya, wow, pesat banget dan non-stop. Iya. Dan orang di sini terkejut dia begitu itu. Terkejut. Oh, pembangunannya gila sini, masif banget sih. Oh, langitnya abu-abu. Langitnya abu. Oh, kita sudah berhasil ya keluar dari ramainya Hiruk Pikuk Daily Life. Sekarang kita akan bergerak mungkin sekitar 30-40 menit lah ya. Iya. Kita tiba ke Weda, ibu kota dari Kabupaten Halmahera Tengah. Kita berpisah dengan Brother Evan dan kami terima kasih banyak. Thank you. Beliau akan ke Ternate dan Anda akan kembali ke Basecamp. Buli. Dah. Dadah. Terima kasih. Dadah. Think I've had enough. I've been gone, Jadi but boy di depan kan tulis pasar. Aja lagi. it's pretty clear to me. Kinda strange how I can take a beat from my better self. It's like no one else even really scratches the surface. 'Cause nobody gets me. Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya. Misalnya seperti Behind the scene-nya kita. betul, sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat contoh keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan. Atau mungkin hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya. Karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah.
for a better chance at a great romance, and I'm just not getting